Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Shin Faxiang Sutra Teratai, episode 1790. Yang Maha Sadar, penyelamat dunia, dengan pengetahuan secara menyeluruh dan tiada rintangan. Bagawan yang Maha Sadar, penyelamat dunia, memiliki karma yang paling istimewa dan pengetahuan secara menyeluruh, serta wujud yang tiada rintangan dan penuh keleluasaan. Pada penjara dari 3 kelompok alam, Buddha mampu membebaskan para makhluk darinya, serta memberikan ketenangan dan ketentraman kepada segala jenis makhluk. Hadirin sekalian, lihatlah, pahamilah dengan bersungguh hati. Buddha datang ke dunia demi satu tujuan utama. Satu tujuan ini adalah datang ke dunia untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva. Untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva harus dimulai dari berbagai hal dan benda, baik surga atau dunia. Semuanya mencakup kebenaran sejati alam semesta secara menyeluruh dan tiada rintangan. Ini adalah tujuan Buddha datang ke dunia. Datang untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Para makhluk tersesat dan kebingungan. Yang membingungkan mereka adalah yang selalu kita katakan, kerisauan, ketidaktahuan, dan delusi. Kerisauan yang jumlahnya tidak terhingga. Tidak terhingga artinya tidak dapat dihitung. Jadi tidak ada batasnya. Ia tidak mempunyai batasan. Oleh karena itu, kita tidak dapat memahami seberapa banyak kerisauan yang kita miliki. Ditambah lagi dengan delusi. Kata delusi ini, kebingungan, kerisauan yang datang sudah tidak dapat dihitung. Ditambah lagi dengan delusi dari kerisauan. Delusi tidak dapat diatasi dan tidak dapat dipecahkan. Kerisauan, biarkan saja. Bagaimana saya bisa membiarkannya? Dharma mengatakan bahwa segala sesuatu adalah kosong. Bagaimana saya mengosongkannya? Kita berpikir benda ini dan benda itu. Semua benda yang beraneka ragam itu disatukan, disebut keberadaan. Benda-benda yang ada ini begitu sebab dan kondisinya telah selesai, benda-benda ini akan rusak. Setelah rusak, ia akan menyebar. Begitu menyebar, akan menjadi kosong. Ketika menjadi kosong, kemana mereka akan pergi? Kita selalu mengejar kekosongan. Di mana kekosongan itu? Kosong hingga ke setiap sudut. Ini disebut delusi. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Mengapa kita masih menggali di sana? Kosong. Di manakah batas dari kekosongan itu? Kekosongan memberitahu kita bahwa tidak ada batas. Tetapi kita masih bingung dalam kekosongan itu. Ini adalah kemelekatan terhadap kekosongan. Walaupun Sang Buddha datang ke dunia ini dan mengajarkan kita mengenai kekosongan, namun beliau juga mau membahas keberadaan. Bagaimana keberadaan terjadi? Hukum sebab akibat atau hukum karma. Sebab itu datang dari mana? Sang Buddha menjelaskan kepada kita dengan sangat halus dan sabar. Bagi yang mendengar dan dapat mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan, dia akan memahami segala-galanya dengan sempurna. Jika hanya berdiam pada tahap pengetahuan dan hanya berkutat atau berdebat tanpa tujuan, akan sia-sia melewati waktu begitu saja. Tidak akan bertemu makna kehidupan yang benar-benar mau dicari. Dia selalu berkutat, bagaimanapun tidak bisa menemukan jawaban. Bagaimana agar bisa keluar dari lingkaran yang sesat ini? Jika tidak keluar dari kegelapan batin ini,
delusi dari luar akan lebih banyak. Maka kita harus segera mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan yang terpadu. Hanya dengan kebijaksanaan, prinsip dan fenomena baru bisa terpadu. Kekosongan itu benar. Apakah kekosongan ada wujudnya di dunia ini? Jika diberi nama, adalah semesta. Jika mau jelaskan wujudnya semesta, akan kelihatan, yaitu kosong tanpa batas, mencakup demikian banyak planet, planet yang berkilau dan bulan di langit. Di semesta yang kosong ini, bagaimana dengan bulan? Bagaimana dengan planet lain? Apakah ada? Orang dulu mau bilang ada, namun tidak bisa sebutkan wujud rupanya. Sekarang teknologi sudah berkembang, orang-orang pergi mencarinya. Saat itu perkumpulan amal ceci baru didirikan tak lama waktunya. Dan pada saat itu mulai ada astronot mencapai bulan. Ketika astronot mencapai bulan, semua orang sangat penasaran. Tetapi saat itu di televisi Taiwan belum terlalu umum ditayangkan. Tetapi teknologi yang digunakan Amerika ada dilaporkan di beberapa berita televisi yang sangat langka. Oh, astronot benar-benar menginjakkan kaki di tanah. Dia di atas permukaan bulan. Di tempat itu berjalan secara perlahan, berjalan santai di sana. Melihat para astronot dan juga melihat permukaan bulan, hanyalah selapis kosong dan tandus. Permukaan yang tidak rata, tidak terlihat apapun. Melihat seseorang di sana, di tanah merah yang kosong dan tak terbatas. Seseorang mengambang di sana. Rasanya sangat tidak biasa. Apakah mereka sungguh-sungguh mendarat? Apakah mereka mendarat di bulan? Ada seorang astronot dari Ukraina yang datang ke kantor Ceci di Taichung untuk menemui saya. Dia duduk di sana dan saya sangat penasaran tentang luar angkasa. Jadi saya menanyakan banyak pertanyaan untuk mengetahui sampai akar. Kamu sudah pernah keluar angkasa? Bagaimana rasanya? Dan dia dengan sabar mengobrol dengan saya. Lalu saya bertanya lagi, selama kamu ada di luar angkasa, melangkah dengan lambat, apa yang kamu rasakan? Dia bilang, saya merasa sangat bersemangat, ringan, dan melayang. Seperti itulah rasanya. Kakinya tidak benar-benar menapak di tanah, tapi ia terus menggerakkan kakinya maju mundur. Ia tetap menggerakkan kakinya seperti biasa, terus maju selangkah demi selangkah. Dia tidak benar-benar melangkah di atas tanah, atau saat dia menginjak sesuatu, dia tidak bisa melakukannya dengan keras. Dia bilang, aku merasa sangat ringan. Walaupun jika saya melangkah di tanah, saya tidak merasakan apa-apa. Orang terasa begitu ringan, melayang dengan ringan, dan begitulah mereka melangkah. Akan terasa seperti dulu saat membaca novel. Dalam novel-novel zaman dahulu, sering digambarkan sosok seperti dewa, atau bidadari yang datang melayang-layang dengan ringan. Lalu akan terpikir, inilah keadaan seperti itu. Kaki tidak menyentuh tanah. Hanya dengan sedikit gerakan, mereka bisa maju ke depan. Kedua kaki tetap bergerak maju, tetapi melayang tanpa menjejak tanah. Seperti itulah. Namun pada saat itu, jejak kaki para astronot tetap tercetak di permukaan itu. Ini bisa dikatakan sangat menakjubkan, seperti kosong dan ilusi. Seakan ada, namun seperti tiada. Tapi faktanya, para astronot benar-benar mendarat seperti itu. Singkatnya, ilmu pengetahuan telah berkembang. Di masa lalu, dunia Buddha, saat itu Sang Buddha menyebutkan bahwa para Buddha dan Bodhisattva dari 10 penjuru datang. Mereka turun di puncak burung nasar,
turun dari langit dan muncul dari bumi, datang dari segala arah, melayang di udara. Bukankah itu adalah dunia luar angkasa? Dunia luar angkasa yang ada di dunia manusia. Bukankah itu yang dimaksud Buddha sebagai dunia luar angkasa? Semangat Buddha, pemikiran, dan kebijaksanaan Buddha semuanya melampaui pandangan dan cara hidup manusia, seperti Anda dan saya. Ini menunjukkan bahwa Buddha bukan lagi manusia biasa. Ia telah terbebas dari kerisauan dan ketidaktahuan, telah melampaui tanpa lagi diliputi kebingungan. Oleh sebab itu, selama masih ada kerisauan, kegelapan batin, dan delusi dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan terasa berat. Yang disebut dengan beban berat yang sangat berat, karma berat yang sangat berat. Bumi memiliki daya tarik, sehingga manusia dapat berjalan dengan stabil di bumi, berjalan dengan stabil dengan kedua kaki kita. Luar angkasa dan ruang angkasa hanya mengambang. Sang Buddha menggambarkan bahwa ketika Buddha sedang membabarkan sutra teratai, ada yang datang dari langit dan turun dari langit. Ini adalah dunia yang kita pikirkan sekarang, dunia spiritual, dunia non-manusia. Ini menggambarkan kita sekarang. Teknologi yang bisa kita lihat sekarang, akhir-akhir ini kita kerap menyinggung tentang dengan satu jaringan dapat berkeliling dunia. Dengan mengandalkan teknologi dan video conference, video dapat ditransmisikan dari tempat ini tanpa menarik apapun. Demikian berdialog. Pada saat sekarang ini, asalkan memiliki niat dengan satu jari menekan, koneksi videonya akan terbuka. Maka master ada di telapak tangannya, di layar di depannya, melihat gerakan, ekspresi, dan suara orang, menemui mereka secara langsung. Ini benar-benar memanfaatkan teknologi. Hal ini memungkinkan kita memperoleh informasi dengan jelas, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Semuanya sangat mudah diakses. Oleh karena itu, kekuatan supranatural, akses tanpa halangan adalah yang kita nikmati saat ini. Menembus kekuatan gaib tanpa rintangan. Prinsip dan semangat ini, apa yang saya pikirkan sekarang, begitu saya mengucapkan kata-kata, pikiran saya akan menjangkau udara, mengitari ruang di seluruh dunia, dan orang-orang segera menerima informasi ini. Ini adalah berkah kita. Sekarang semuanya lengkap. Dapat mendengar Dharma tanpa hambatan. Kita dapat mendengar Dharma asalkan kita ingin. Segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Asalkan saya ingin mendengarkan, menekan dengan jari, suara akan keluar. Dharma melewati ruang, masuk ke dalam hati. Prinsip yang sama. Saya mendengarnya dalam rapat administrasi kita. Ceci dan organisasi antariksa nasional bekerja sama. Mereka akan memberikan informasi cuaca kepada Ceci dan informasi tentang kondisi tanah. Memberikan informasi jika kita ingin memberikan bantuan bencana akan jauh lebih aman. Sekarang di tempat itu seberapa tebalnya awan, berapa banyak hujannya, kapan akan turun hujan lebat, semua ini dapat diperkirakan dengan akurat. Ketika menyangkut tanah dan gunung, kita dapat mengetahui daerah mana yang rusak, daerah mana yang melemah, daerah mana yang kadar airnya tinggi, dan bagaimana kita melakukan pemberian bantuan bencana, membuat kita memahaminya. Kita dapat bersiap. Apakah kita dapat pergi atau tidak? Kapan waktu yang paling aman untuk tiba? Atau kapan waktu kita tidak boleh pergi, tidak boleh melaksanakannya? Ini memberikan kita arah yang benar untuk melakukan bantuan bencana. Jadi, karena kita bisa membuat koneksi dengan satelit-satelit di luar angkasa, demikian akan lebih aman. Berdasarkan pemantauan tempat-tempat tersebut dari luar angkasa untuk keselamatan atau bahaya, ketika kita ingin melaksanakannya, ini akan lebih aman. Jadi, saya senang mendengarkan bahwa kegiatan amal dapat memanfaatkan teknologi. Kita telah menyatukan mereka.
Demikian informasi dapat dikomunikasikan. Tindakan akan lebih aman. Keadaan seperti sekarang inilah yang kita sebut kekuatan gaib Tata Gata, membuat kita mendengar bahwa mereka memiliki progres seperti ini. Mereka menjalankan bantuan pertolongan bencana seperti ini, memikirkan bagaimana pesan kita bisa masuk. Hal seperti ini memberikan bantuan yang sangat besar untuk kita. Oleh karena itu, hal ini dapat dimanfaatkan oleh Ceci untuk memahami ilmu perbintangan dan kondisi geologis atau kualitas tanah. Yang lebih bermanfaat lagi adalah untuk pelayanan medis jarak jauh dan pencegahan penyakit jarak jauh. Kita dapat segera menerima informasi jika ada wilayah yang membutuhkan bantuan medis, sehingga rumah sakit kita dapat segera merespon. Seperti yang ada di Hualien dapat pergi kemanapun, seperti kota Taiwu dan Lishan, di atas gunung sekalipun. Apalagi di kala musim dingin, untuk bertugas ke sana, di puncak gunung manapun, di tempat manapun yang membutuhkan bantuan. Pelayanan medis bisa dengan sangat cepat menerima informasi untuk menolong orang lain. Tim medis bergerak untuk menolong orang, pengobatan di tempat jauh, dan juga menggunakan integrasi antara teknologi dan ilmu pengetahuan. Dapat digunakan ke berbagai tempat, sehingga di saat ini dapat melihat Ceci di belahan dunia manapun, baik di daratan, lautan, maupun udara. Seperti ada seorang Tuan Chen. Saya sangat bersyukur, negara mana yang mengalami bencana, kapal kargo besar dia, jika kita mau kemana, mohon dibantu. Saya ada beberapa kargo mau pergi atau diantar ke negara, ke jalur mana, mohon bantuan Anda. Saya mau membantu bencana, sangat terburu-buru. Mohon bantuan Anda agar dapat menyisihkan untuk Ceci. Apakah kargo bantuan bencana bisa segera dimasukkan ke dalam kapal? Sangat bekerja sama dengan kita. Jadi dalam kurun waktu yang panjang ini, setiap saya melihat dia, saya akan mengatakan kepadanya, Kan-en. Tidak peduli kemanapun di ujung dunia, ataupun pengiriman melalui darat, ataupun pengiriman melalui laut, akan mendapatkan orang baik untuk membantu. Berbuat baik bisa secara universal. Ini benar-benar tidak mudah. Ini merupakan kekuatan gaib saat ini. Menjalankannya di dunia untuk menolong para makhluk yang menderita. Jadi semua ini tiada lain adalah cinta kasih. Langit, bumi, dan manusia semuanya penuh dengan cinta kasih. Jadi dikatakan bahwa Bhagawan yang Maha Sadar, penyelamat dunia, Buddha Sakyamuni di 2000-an lebih tahun lalu, seperti ini memberikan kepada kita semangat dan filosofi. Seperti ini memberikan pengajaran kepada kita. Saat ini, 2000-an lebih tahun setelahnya, benar-benar telah terlaksana. Memiliki karma yang paling istimewa dan pengetahuan secara menyeluruh tersebut. Kita duduk di tempat ini, bisa-bisa menerima berita dari seluruh dunia. Kita bisa memahami, melihat dunia yang selamat. Kita bisa memahami bagaimana caranya untuk memahaminya dengan jelas dan untuk bersumbangsih. Tidak hanya orang di Taiwan yang dapat membantu, Ceci kini hadir di puluhan negara. Kita dapat mengirimkan pesan ke kantor-kantor terdekat. Tahukah Anda, tidak jauh dari Anda di negara tertentu ada bencana saat ini. Anda dapat dengan cepat mempersiapkan dan memulai upaya untuk membantu orang. Kemudian, mereka juga bersuka cita dan dengan cepat mempersiapkan diri untuk meninjau bencana dan pergi membantu orang. Dengan cara yang sama, seperti inilah kita. Wujud yang tiada rintangan dan penuh keleluasaan, bebas dan tenang. Kita tidak terhalang oleh lautan atau gunung.
Gunung memiliki ketinggian, dan lautan memiliki kedalaman dan luasnya. Air dan gunung memiliki bentuknya masing-masing. Kita dapat mengukur ketinggian dan mengetahui kedalamannya menggunakan kapal besar atau perahu kecil, dan seterusnya. Dengan cara ini, wujud yang tiada rintangan dan penuh keleluasaan pada penjara dari 3 kelompok alam di tempat ini, kita dapat berusaha untuk memahami orang macam apa yang memiliki kebutuhan di dunia ini. 3 alam adalah alam keinginan, alam bentuk, dan alam tanpa bentuk. Jika kita mau menjelaskan 3 kelompok alam yang ada di dalam sutra, secara alami sangat luas dan tidak ada batasan. Kita di dunia manusia membahas 3 kelompok alam. Makhluk hidup berada di alam keinginan, alam berwujud, dan alam tidak berwujud. Alam keinginan adalah manusia mempunyai keinginan dan serakah. Akhir-akhir ini, tahun 2020, sering dikatakan 3 kelompok alam. Di saat ini kita dapat menahan nafsu keinginan, dapat mengontrol nafsu makan, seperti bervegetarian, makanan sayuran. Mulut tidak menelan makhluk hidup, dapat mengurangi pembunuhan makhluk hidup. Biarkan makhluk hidup dengan bebas dan leluasa. Jangan membuat makhluk hidup terkejut, ketakutan, dan menderita. Jika ada manusia yang seperti ini, maka hidupnya akan aman, tentram, dan bebas. Tidak perlu merasakan penderitaan. Tidak perlu merasakan penderitaan dari nafsu, mendatangkan banyak masalah karena serakah dan nafsu indera. Tentu ada nafsu untuk mengejar nafsu tersebut, keserakahan yang tidak ada habisnya. Sudah banyak memiliki, masih ingin memiliki lebih banyak. Keinginan terdapat dalam banyak bentuknya, selamanya mengejar sesuatu yang baru, meninggalkan yang lama, menimbulkan masalah lingkungan dan masalah lainnya. Ini semua karena nafsu yang menghalangi kita, membuat hati kita menjadi serakah. Ada nafsu dan keserakahan, maka perlu dengan kesadaran memohon dharma. Sering mengatakan, menyemangati orang dengan mengatakan, apakah bisa memberikan sedikit cinta kasih Anda? Boleh, tidak masalah. Lalu menyemangati dia dengan mengatakan, apakah Anda keberatan dengan makanan vegetarian? Ini lebih sulit. Ini karena nafsu mulut sulit dihilangkan. Perasaan itu, perasaan ketika melihat benda ini termasuk tidak berwujud. Kita melihat, berpikir dengan otak, berpikir, saya ingin memiliki benda ini. Bagaimanapun saya harus mengambilnya. Berwujud dan tidak berwujud, itu tergantung pada kita. Jika menjauh dari benda ini, akan terus menjadi pikiran, memikirkan benda itu dengan cara apapun ingin memakannya untuk memuaskan nafsu mulut ini. Singkat kata, apa yang dipikirkan, nafsu keinginan itu menciptakan banyak sekali kerisauan bagi kita. Bagi yang berkesempatan mempelajari ajaran Buddha, dengan sendirinya, jika dapat memahami Dharma secara jelas dan memahami prinsip, maka segala urusan tidak akan mendapatkan halangan. Namun setiap orang dari kita sesungguhnya memiliki banyak rintangan. Karena Sang Buddha sudah bisa melepaskan diri dari kegelapan batin dan delusi. Sudah terlepas dan kembali untuk memberi pengajaran kepada kita. Maka Buddha sendiri, Bhagawan yang Maha Sadar, penyelamat dunia. Di dunia, hanya Sang Buddha yang telah mencapai pencerahan yang sempurna. Astronomi dan geografi dan seluruh alam semesta dan alam dharma, tiada satu pun yang tidak diketahuinya. Ini adalah karma yang paling istimewa. Karma berkah paling istimewa. Karma kebijaksanaan. Karma berkah. Maka beliau dapat memahami segala sesuatu, tidak mendapat rintangan oleh wujud. Maka beliau sangat leluasa. Pada penjara dari 3 kelompok alam,
Dia masuk dan keluar dari dunia manusia, naik ke surga dan masuk ke neraka. Bagi Sang Buddha, itu tidak ada halangan sama sekali, dan hatinya sangat leluasa. Di tempat ini, Dharma dibabarkan. Dharma dibabarkan kepada para dewa, Dharma dibabarkan kepada manusia di neraka, dan Dharma dibabarkan ke dunia manusia. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam dunia manusia adalah bagaimana Anda dapat mengumpulkan pahala untuk masuk surga. Di dunia manusia, Anda harus berhati-hati terhadap kejahatan apa yang Anda lakukan dan apa yang akan menyebabkan Anda masuk neraka. Semua ini adalah dharma yang dibabarkan di dunia manusia. Ini akan memungkinkan kita untuk memahaminya dengan cermat, dan tentu saja dengan sendirinya kita tidak akan melakukan kejahatan. Buddha mampu membebaskan para makhluk darinya. Menyelamatkan semua makhluk hidup, memungkinkan Anda hidup sesuai dengan dharma dan prinsip kebenaran. Jangan melakukan perbuatan jahat. Ini juga memungkinkan Anda untuk memahami bagaimana cara memberi manfaat bagi dunia. Berjalan di atas jalan Bodhisattva. Muka menghadap kesadaran agung. Kesadaran agung adalah jalan tanpa kekhawatiran. Inilah jalan paling damai yang diberikan Sang Buddha ke dunia ini kepada kita. Jadi, memberikan ketenangan dan ketenteraman kepada segala jenis makhluk. Ini ketika Sang Buddha datang ke dunia. Hal terpenting yang ingin disampaikan Sang Buddha kepada kita dalam bab kekuatan gaib. Jadi prosa di atas telah mengembangkan semangat dan filosofi Sang Buddha di dunia untuk menyemangati kita ke arah tujuan yang bagaimana. Apakah arah tujuan sudah benar? Jalan Dharma sudah benar. Kita segera jalani. Kita harus berhati-hati terhadap jalan yang salah. Demikianlah yang tertulis dalam prosa. Semua orang berkumpul dengan damai di bawah pohon yang berharga, di atas singgasana singa atau simhasana. Semua orang sudah sampai di tempat, menantikan Sang Buddha membabarkan Dharma. Sang Buddha membabarkan Dharma. Prosa ini telah berakhir. Selanjutnya adalah sebagai berikut. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Naskah sutra ini yang sangat penting, takut kita tidak mengingatnya. Jadi mereka yang menyusun dan menyunting sutra ini, demi kita dapat mengulanginya, menggunakan syair untuk mengulangi sekali lagi, agar kita mengingat dengan jelas dalam batin. Maka prosa diulang kembali, dibacakan dalam bentuk syair. Para Buddha penyelamat dunia berdiam dalam kekuatan gaib besar, dalam upaya menyenangkan para makhluk, menampakkan kekuatan gaib yang tak terhingga. Sutra Teratai bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Upaya menyenangkan para makhluk, yaitu membuat para makhluk bersukacita dan tenang. Buddha menunjukkan kekuatan gaib besarnya agar kita merasa tenang di dunia ini, mencari menuju arah jalan yang benar. Demikian baru benar. Syair selanjutnya diulang kembali. Lidah mereka mencapai alam Brahma dan tubuh mereka memancarkan cahaya tak terkira. Untuk para pencari jalan kebudaan, mereka menampakkan hal-hal langka ini. Suara batuk untuk melegakan tenggorokan dan suara jentikan jari dari para Buddha terdengar hingga ke seluruh tanah di 10 penjuru. Semua bumi bergetar dalam 6 jenis guncangan. Sutra Teratai bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Prosa ini sudah pernah kita bahas. Naskah sutra dari masa lalu juga ada diulang dan mengatakan seperti ini. Jadi kita harus menyimpan di dalam hati dharma yang pernah ia katakan. Sekarang bertemu, memahami, mengulangi,
dan sudah memahami dengan jelas, seperti lidah mereka mencapai alam Brahma dan tubuh mereka memancarkan cahaya tak terkira. Di depan mengatakan 6 akar indera, bukankah sudah dikatakan dengan sangat jelas? Bab kekuatan gaib, pembukaan juga membahas 6 akar indera. Lidah mereka mencapai alam Brahma. Lidah ini sangat penting. Jika tidak ada lidah ini, bagaimanakah kita harus berbicara? Tidak berbicara, maka dharma tidak bisa disebarkan. Tidak ada lidah ini, kita tidak tahu apa itu asin dan manis. Kita tidak bisa mengetahuinya. Dan tidak tahu asin dan manis, maka gizi tubuh kita tidak akan seimbang. Jadi dikatakan, hendak membuat tubuh kita sehat, hendak bertumbuh, membasahi jiwa kebijaksanaan kita adalah membutuhkan lidah ini. Jiwa kebijaksanaan, ada orang yang berbicara, kita mendengarkan, bisa masuk ke dalam hati, menumbuhkan pengetahuan kita menjadi kebijaksanaan. Setelah mengenal huruf, memahami prinsip yang terkandung di dalamnya, maka pengetahuan akan menjadi kebijaksanaan. Mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Kita mengandalkan apa yang dikatakan orang. Kita dengar, dengan demikian Dharma membuat kita sangat jelas. Jadi, akar lidah dan akar telinga semua sangat penting. Selain akar lidah, masih ada lagi. Tubuh mereka memancarkan cahaya tak terkira. Lidah mereka mencapai alam Brahma dan tubuh mereka memancarkan cahaya tak terkira. Menampakkan wujud demikian, inilah kekuatan gaib dari mereka. Buat para pencari jalan kebudaan, mereka menampakkan hal-hal langka ini. Buat semua pencari jalan kebudaan, mereka menunjukkan hal-hal langka dari kekuatan gaib ini. Buat para pencari jalan kebudaan, mereka menampakkan hal-hal langka ini. Di sini hanya menunjukkan akar lidah, serta tubuh yang memancarkan cahaya. Sebenarnya, ini menunjukkan 6 akar indera. 6 akar indera yang setara sehingga sempurna. Buat para pencari jalan kebudaan, mereka menampakkan hal-hal langka ini. Buat orang yang mencari jalan kebudaan, untuk membantu sekelompok orang ini agar memahami lebih jelas, membabarkan sangat banyak. Metode yang digunakan Sang Buddha untuk mengajar dan belajar. Metode mengajar pada saat yang sama juga menunjukkan semangat dan filosofi Sang Buddha. Ketika semangat beliau terbuka luas di atas langit dan di bumi, astronomis dan geografis, Sang Buddha memahaminya secara menyeluruh, sehingga dia menampakkan hal ini. Ini merupakan gambaran tentang kebijaksanaan Sang Buddha. Suara batuk untuk melegakan tenggorokan dan suara jentikan jari dari para Buddha terdengar hingga ke seluruh tanah di 10 penjuru. Dan suara dari para Buddha batuk untuk melegakan tenggorokan dan menjentikan jari terdengar hingga ke seluruh tanah pada 10 penjuru. Suara batuk untuk melegakan tenggorokan dan suara jentikan jari dari para Buddha terdengar hingga ke seluruh tanah di 10 penjuru. Berbagai jenis suara. Ketika Sang Buddha mengeluarkan suara, tidak lain adalah Dharma. Dharma akan segera dibabarkan dengan menggunakan berbagai macam suara. Jentikan jari dan mengeluarkan suara dari tenggorokan. Batuk yang kita keluarkan dari tenggorokan. Batuk ini merujuk kepada ketika semua orang telah hening. Setelah hening, beliau akan mulai berbicara. Terlebih dahulu harus menyesuaikan suara tenggorokan. Batuk-batuk, seperti ini suaranya. Saya juga baru melakukannya sekarang. Singkatnya, batuk agar orang mengetahui kita akan segera berbicara. Suara dari pembabaran Dharma akan segera dimulai. Semua orang bergegas menyesuaikan diri dengan baik, meningkatkan semangat,
mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan dharma. Prinsip yang sama halnya dengan suara jentikan jari, sehingga berbagai macam suara ini terdengar hingga ke seluruh tanah pada 10 penjuru. Baik menjentikan jari atau suara yang muncul dari tenggorokan, semua ini untuk memberitahu kepada semua orang, pembabaran dharma akan dimulai. Semua orang mempersiapkan diri dengan sepenuh hati untuk menerima dharma. Semua bumi bergetar dalam 6 jenis guncangan. Dikarenakan mereka menampakkan kekuatan gaib, bumi pun bergetar dalam 6 jenis guncangan. Semua bumi bergetar dalam 6 jenis guncangan. Karena suara-suara ini akan mulai terdengar, maka tubuh dan batin kita semua harus bersiap dan menyesuaikan diri sepenuhnya. Ini menandakan bahwa kita semua harus benar-benar membangkitkan seluruh sel tubuh kita, termasuk akar kita, yakni 6 akar indera harus ditingkatkan. Oleh karena itu disebut bergetar dalam 6 jenis guncangan. Telinga tidak hanya untuk mendengar, tetapi juga harus bisa melihat. Dan mata tidak hanya untuk melihat, tetapi juga harus bisa mendengar. Kita harus menggunakan semua ini, segala pori-pori tubuh pun harus terbuka dan membangkitkan semangat kita. Seluruh sel tubuh harus aktif dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini adalah dorongan agar kita dapat mendengarkan dharma dengan sepenuh hati. Karena satu kalimat dapat mengandung prinsip kebenaran yang tak terhingga. Oleh karena itu, kita semua harus bersungguh hati. Bumi pun bergetar dalam 6 jenis guncangan. Ini adalah perumpamaan suara dari sebagaimana bumi bergetar dalam 6 jenis guncangan. Begitu pula tubuh manusia yang diumpamakan sebagai bumi. Dan seluruh sel dari 6 indera menjadi aktif, diaktifkan, bergerak. Dan semangat serta kewaspadaan harus benar-benar dibangkitkan sepenuhnya. Para hadirin, yang kita dengar ini adalah bab kekuatan gaib, adalah meningkatkan prinsip dan semangat. Ini disebut bab kekuatan gaib. Sang Buddha membabarkan dharma, juga mulai dari tubuhnya, pikiran yang disadari, prinsip kebenaran, bumi, langit, dan alam semesta beserta isinya. Mau mengutarakan agar kita paham. Dan kita harus mulai dari mana untuk memahaminya? Adalah pikiran. Kita harus bersungguh hati, menggunakan otak, pikiran, hati, dan pikiran menyatu. Baik-baik menerimanya. Otak harus berpikir, batin harus mengingat. Berpikir dan mengingat dengan jelas. Ini sebenarnya ada di dalam otak kita atau dalam batin. Semuanya kita sekarang, 6 akar indera dan kesadaran harus menyatu. Tidak peduli apakah hati atau otak, adalah menyatakan bahwa kita sekarang sudah memahami dengan sangat jelas. Kehidupan manusia sulit didapat. 6 akar indera sempurna. Saat ini kesadaran kita jelas, kita jangan membiarkannya bocor. Kita hendaknya memasukkan ke dalam kesadaran ke-8 kita. Lebih sedikit bersungguh hati lagi. Ini adalah menyucikan, masuk ke dalam alam kesadaran ke-9 kita. Adalah sifat kebudaan. Bukan hanya ingat sifat kita, bukan hanya sifat ingatan, masih harus masuk ke dalam sifat hakiki murni kita, masuk ke dalam kesadaran ke-8 kita. Kesadaran ke-8 disucikan. Ini adalah kesadaran yang murni. Kesadaran yang murni, walaupun jalinan jodoh di kehidupan ini telah berakhir, di kehidupan mendatang kita kembali dengan kesadaran yang murni, tanpa diliputi oleh penderitaan batin, tanpa kegelapan batin, tanpa delusi. Kita bisa kembali karena kekuatan tekad kita sendiri. Jika dalam kehidupan ini kita telah melatih diri di jalan bodhisattva,
kita akan kembali terjun ke tengah masyarakat. Bodhisatwa muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Para makhluk yang menderita itulah yang menjadi sebab dan kondisi kita untuk melanjutkan praktik di jalan Bodhisatwa di kehidupan mendatang. Oleh sebab itu, mengubah penderitaan menjadi fenomena dharma yang murni. Itulah fenomena dharma yang kita butuhkan. Semoga semua orang memahami apa yang saya sampaikan. Jika kalian memahami kata-kata saya, maka kalian juga akan sedikit lebih mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Buddha. Jika kalian tidak mengerti apa yang saya katakan, bagaimana bisa memahami Buddha Dharma? Maka dari itu, semua orang harus menggunakan hati dan pikiran. Menggunakan hati dan pikiran. Secara singkat, satu kalimat yang ingin saya sampaikan adalah semua orang harus bersungguh hati, selalu dan setiap saat.